Demi menyelamatkan ibunya yang sedang berjuang melawan penyakit, Larasati Wibowo rela meninggalkan kampung halamannya dan ikut seorang kerabat kaya ke Jakarta. Ia mengira hanya perlu bekerja untuk membayar biaya pengobatan sang ibu. Namun, Larasati tidak pernah menyangka bahwa pertolongan itu ternyata memiliki harga yang jauh lebih mengerikan daripada uang. Saat hidupnya mulai terjebak dan tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri, Larasati nekat bersembunyi di sebuah truk sampah. Di sanalah takdir mempertemukannya kembali dengan Bagas Pradana, pekerja sederhana yang kasar dalam bicara, tetapi selalu muncul ketika Larasati berada dalam bahaya. Bagas memberinya tempat tinggal, melindunginya, dan perlahan membuat Larasati percaya pada cinta lagi. Namun, semuanya berubah ketika Larasati melihat lelaki yang paling dipercayainya keluar dari hotel bersama perempuan lain. Lalu diam-diam bertemu dengan orang yang selama ini menghancurkan hidupnya. Larasati pergi tanpa mendengar penjelasan. 5 tahun kemudian, ketika mereka dipertemukan kembali, sebuah kenyataan mengerikan akhirnya terbongkar. Bagas ternyata tidak pernah mengkhianatinya. Lalu, apa sebenarnya yang telah ia korbankan demi Larasati? Pagi di sebuah desa di pinggiran Klaten selalu datang dengan suara yang sama. Kokok ayam bersahut-sahutan dari halaman rumah warga, deru sepeda motor pedagang sayur melintas di jalan sempit, dan dari musala kecil di ujung gang terdengar suara orang mengaji setelah sholat subuh. Bagi Larasati Wibowo, suara-suara itu adalah bagian dari kehidupan yang sederhana, tetapi juga kehidupan yang tidak pernah benar-benar ringan. Rumahnya hanya memiliki 2 kamar, dengan dinding yang beberapa bagiannya mulai mengelupas. Di belakang rumah ada kebun kecil, tempat ibunya menanam cabai, serai, daun jeruk, dan beberapa batang singkong. Sejak ayahnya meninggal 4 tahun lalu karena kecelakaan kerja, Larasati tinggal hanya bersama ibunya, Ratih Wibowo. Usianya baru 25 tahun, tetapi tanggung jawab yang dipikulnya membuat Larasati merasa seolah sudah hidup jauh lebih lama. Setiap pagi, ia membantu tetangganya menyiapkan nasi bungkus yang akan dititipkan ke warung-warung sekitar pasar. Kadang ia menerima pesanan nasi kuning, ayam kecap, atau jenang untuk acara pengajian. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk membeli beras, membayar listrik, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Ratih sendiri masih suka memaksakan diri membantu. "Bu, sudah kubilang jangan mengangkat panci besar," tegur Larasati suatu pagi ketika melihat ibunya memindahkan panci berisi santan. Ratih tersenyum sambil mengusap keringat di pelipis. "Kalau ibu hanya duduk, nanti badan malah tambah sakit. Kalau ibu jatuh, siapa yang repot? Kamu." "Nah, tahu." Mereka tertawa kecil. Namun tawa seperti itu belakangan semakin jarang terdengar. Sudah hampir 2 bulan, Ratih sering mengeluh sakit di pinggang dan tubuhnya mudah sekali lelah. Awalnya, ia menganggapnya hanya masuk angin atau kecapean. Sebagai orang Jawa yang terbiasa menahan sakit, Ratih lebih suka minum wedang jahe, mengoleskan minyak kayu putih, lalu tidur lebih awal. Sampai suatu sore, ketika Larasati baru pulang dari pasar membawa 2 kantong sayuran, ia menemukan ibunya tergeletak di lantai dapur. "Ibu!" Kantong belanja terlepas dari tangannya. Cabai dan tomat berhamburan. Larasati berlari menghampiri. Wajah Ratih pucat, napasnya pendek-pendek, dan tubuhnya gemetar menahan sakit. Dengan bantuan Pak Wiryo dan Bu Sulastri, tetangga mereka, Ratih segera dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil milik ketua RT. Malam itu Larasati duduk di kursi plastik lorong rumah sakit sambil menggenggam tas kain ibunya. Berkali-kali ia membaca doa dalam hati. Ketika dokter akhirnya memanggilnya, Larasati merasa lututnya lemas. Hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjal Ratih menurun cukup serius. Ia membutuhkan perawatan rutin, obat-obatan, dan serangkaian pemeriksaan lanjutan. Dokter tidak mengatakan bahwa keadaan Ratih mustahil ditangani. Tetapi satu hal langsung menghantam pikiran Larasati, biayanya.
Ia mencoba menghitung tabungannya. Tidak sampai 1/10 dari yang mungkin mereka perlukan. Beberapa hari pertama masih bisa mereka lewati dengan bantuan BPJS dan pinjaman dari tetangga. Namun obat tertentu, transportasi, pemeriksaan tambahan, dan kebutuhan lain terus menguras uang yang tersisa. Suatu malam, Larasati duduk di sisi ranjang ibunya. "Ibu?" Ratih menoleh. "Ada apa?" "Kita harus meminta bantuan Pak Hendra." Perubahan di wajah Ratih terjadi seketika. "Jangan." "Tapi kita sudah tidak punya pilihan." "Masih ada." "Apa?" Ratih tidak menjawab. Larasati menggenggam tangan ibunya. "Hendra itu kakak seibu-ibu. Bagaimanapun dia keluarga." Ratih tersenyum getir. Tidak semua orang yang punya hubungan darah tahu caranya menjadi keluarga. Selama bertahun-tahun, Larasati hanya mendengar potongan-potongan cerita tentang Hendra Wijaya. Ratih dan Hendra memiliki ibu yang sama, tetapi ayah berbeda. Hendra beberapa tahun lebih tua daripada Ratih. Keluarga besar Hendra dulu tidak pernah benar-benar menerima Ratih. Setelah dewasa, Hendra pergi ke Jakarta dan berhasil membangun beberapa usaha. Kabar terakhir yang Larasati dengar dari kerabat, Hendra memiliki tempat karaoke, restoran, dan beberapa usaha hiburan. Mereka tidak pernah bertemu lagi sejak Larasati masih kecil. "Aku tidak mau kamu berutang kepadanya," kata Ratih. "Kalau utangnya uang, aku bisa bekerja membayarnya." "Kamu tidak tahu, Hendra. Aku juga tidak bisa duduk diam melihat ibu sakit." Ratih menutup mata. Beberapa saat kemudian, air mata mengalir dari sudut matanya. "Aku hanya takut kamu membayar terlalu mahal." Larasati meremas tangannya. "Tidak akan, aku bisa menjaga diri." Setelah berhari-hari membujuk, Ratih akhirnya memberitahu nomor lama Hendra yang masih tersimpan di sebuah buku catatan. Larasati meminjam telepon Bu Sulastri untuk menghubunginya. 2 kali panggilan tidak dijawab. Pada panggilan ketiga, suara perempuan terdengar. "Halo? Selamat malam, saya mau bicara dengan Pak Hendra." "Kamu siapa?" "Saya Larasati, keponakannya." Hening beberapa detik. Oh, nada perempuan itu berubah, dari curiga menjadi penasaran. Hendra tidak pernah cerita punya keponakan. "Saya anaknya Bu Ratih." Perempuan itu kemudian memanggil seseorang. Beberapa saat kemudian, suara laki-laki terdengar. "Larasati?" "Iya Pak De." Sudah lama sekali Larasati tidak menggunakan panggilan itu. "Ada apa?" Larasati menelan ludah. "Ibu sakit." Ia menceritakan keadaan Ratih sejelas mungkin. Hendra tidak banyak bertanya. Setelah Larasati selesai, ia hanya berkata, "Kirim alamat rumah sakit. 2 hari lagi saya datang." Benar saja. 2 hari kemudian, sebuah SUV hitam berhenti di depan rumah sakit. Hendra turun dengan kemeja bermerek dan jam tangan mengilap. Tubuhnya sedikit gemuk, rambutnya tersisir rapi, dan cara berjalannya menunjukkan seseorang yang terbiasa diperhatikan. Bersamanya ada seorang perempuan bernama Fiona. Usia Fiona mungkin hanya beberapa tahun lebih tua daripada Larasati. Rambutnya dicat kecoklatan, kacamatanya besar, dan aroma parfumnya sudah tercium bahkan sebelum ia mendekat. Hendra berdiri di samping ranjang Ratih. "Kamu kelihatan kurus." Ratih menjawab datar. "Kamu tambah gemuk." Hendra tertawa kecil. "Masih saja mulutmu." Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan pertemuan keluarga. Hanya 2 saudara yang seolah membawa puluhan tahun luka di antara mereka. Setelah melihat beberapa dokumen rumah sakit, Hendra mengajak Larasati bicara di kantin. "Saya bisa membantu." Larasati langsung mengangguk. "Terima kasih Pak De." "Tapi jangan senang dulu." Larasati menatapnya. "Saya bukan lembaga ama." Fiona yang duduk di sebelah Hendra sibuk memainkan teleponnya. Hendra melanjutkan. "Kalau saya membayar perawatan ibumu, kamu ikut saya ke Jakarta."
Untuk apa? Bekerja? Kerja apa? Nanti kamu tahu. Larasati merasa tidak nyaman. Saya bisa bekerja di sini dan mencicil uangnya. Hendra tertawa pendek. Dengan pendapatanmu sekarang, sampai kapan? Larasati terdiam. Saya punya beberapa usaha. Saya butuh orang yang bisa dipercaya. Kamu kerja untuk saya tanggung biaya pengobatan Ratih. Sama-sama untung. Berapa lama? Sampai saya rasa cukup. Kalimat itu membuat Larasati tidak tenang. Namun ketika ia kembali ke kamar dan melihat ibunya tertidur dengan selang infus di tangan, keberaniannya runtuh. Malam itu ia memberitahu Ratih, "Ibu, aku akan ikut." Ratih langsung bangun sedikit. "Tidak. Ibu dengar dulu. Tidak perlu. Aku hanya bekerja." "Kamu percaya, Hendra?" "Aku percaya diriku sendiri." Ratih menatap wajah anaknya lama sekali. "Ayahmu dulu selalu bilang, kamu keras kepala." Larasati tersenyum tipis. "Berarti aku anak ayah." Keesokan harinya, Hendra membayar beberapa tagihan rumah sakit dan meninggalkan sejumlah uang untuk kebutuhan Ratih. 2 hari kemudian, Larasati harus berangkat. Bu Sulastri bersedia membantu menemani Ratih selama Larasati pergi. Hendra berjanji memberikan uang bulanan untuk keperluan tambahan. Di depan rumah sakit, Larasati memeluk ibunya erat. "Jangan banyak pikiran." Ratih menangis. "Kamu juga jangan terlalu percaya orang. Aku tahu. Kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, pulang." Larasati mengangguk. "Yang penting ibu sembuh. Setelah itu, kita jual nasi bungkus lagi. Nanti aku buat warung kecil untuk ibu." Ratih tersenyum. "Warung kecil?" "Iya, namanya Dapur Ratih." "Namanya jelek." "Bagus tahu." Viola yang menunggu di dekat mobil mendesah. "Kalau acara perpisahannya sudah selesai, kita bisa jalan. Macet ke Jakarta bukan main." Larasati melepaskan pelukan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Jakarta menyambutnya dengan gedung-gedung tinggi, jalanan penuh kendaraan, suara klakson, dan udara yang berbeda dari kampungnya. Rumah Hendra berada di kawasan yang menurut Larasati sudah seperti hotel kecil. Ada pagar tinggi, 2 mobil di garasi, pendingin ruangan hampir di setiap ruangan, dan dapur lebih besar daripada seluruh rumah Larasati. Hari pertama, Fiona menyuruhnya mencuci piring, membersihkan dapur, menyapu lantai, dan menyetrika. Larasati mengerjakan semuanya tanpa protes. Ia hanya berpikir itu bagian dari kesepakatan. Namun sore harinya, Hendra memanggil. "Ganti pakaian, kamu ikut saya." Larasati diberi seragam hitam sederhana. Mereka pergi menuju sebuah gedung berlampu neon di kawasan Jakarta Barat. Di bagian depan, tertulis nama sebuah karaoke lounge milik Hendra. Begitu masuk, Larasati langsung merasa asing. Musik keras, lampu redup, meja-meja penuh minuman. Tamu berbicara dengan suara tinggi. Seorang perempuan bernama Sari ditugaskan membimbingnya. "Kamu baru?" "Iya." "Pernah kerja begini?" "Belum." Sari menatap wajahnya. "Kelihatan." Larasati tertawa canggung. "Aku biasa bantu masak." "Jauh sekali." Hari-hari pertama Larasati bekerja sebagai pelayan. Ia mengantar makanan, membersihkan meja, mencatat pesanan, dan sesekali dimarahi tamu karena terlalu lambat. Sari perlahan menjadi teman pertamanya. Suatu malam, seorang pria mabuk mencoba menarik tangan Larasati ketika ia sedang membawa minuman. "Duduk sini dulu." "Maaf Pak, saya sedang bekerja." "Sebentar saja." "Lepaskan tangan saya." Pria itu malah menarik lebih keras. Larasati hampir menjatuhkan Baki. Tiba-tiba, sebuah tangan lain menahan pergelangan pria itu. Dia sudah bilang tidak. Seorang lelaki berdiri di samping mereka.
Kaos kerjanya kusam, celana panjangnya sedikit kotor, dan ada sarung tangan kerja terselip di saku belakang. Wajahnya serius. "Siapa kamu?" bentak pria itu. Orang yang tidak suka melihat orang memaksa perempuan. "Jangan ikut campur. Kalau mau minum, minum. Kalau mau cari masalah, di luar." Pria itu berdiri, tetapi sebelum keadaan memburuk, 2 petugas keamanan datang. Lelaki asing itu melepaskan tangan si tamu, lalu berbalik. Larasati mengejarnya beberapa langkah. "Mas!" Ia menoleh. "Terima kasih." Lelaki itu hanya mengangguk. "Lain kali kalau ada yang macam-macam, panggil keamanan, jangan diladeni." "Namanya siapa?" Ia sempat diam. "Bagas." "Bagas apa?" Namun lelaki itu sudah berjalan menuju pintu belakang. Sari muncul di samping Larasati. "Kamu kenal?" Larasati menggeleng. "Itu Bagas Pradana, orang perusahaan pengangkutan sampah yang ambil limbah dari sini beberapa kali seminggu." Larasati melihat punggung lelaki itu menghilang di balik pintu. Entah mengapa ia tersenyum. Ia belum tahu bahwa lelaki dengan seragam kerja sederhana itu suatu hari akan menjadi orang yang paling ia cintai, sekaligus orang yang paling pernah ia salah pahami. 3 bulan pertama di Jakarta membuat Larasati mengerti bahwa waktu bisa berjalan sangat cepat ketika seseorang tidak punya kesempatan untuk berhenti. Pagi hari, ia membantu pekerjaan di rumah Hendra. Sore menjelang malam, ia berangkat ke lounge. Kadang ia baru pulang lewat pukul 2 dini hari, lalu bangun kembali sebelum matahari benar-benar tinggi karena Fiona sudah mengetuk pintu kamarnya. Namun setiap kali rasa lelah mulai membuatnya ingin menyerah, Larasati mengingat ibunya. Ia menerima kabar dari Bu Sulastri bahwa kondisi Ratih sempat membaik. Perawatan berjalan teratur, obat tidak pernah terlambat. Itu cukup membuatnya bertahan. Sari sering memperingatkannya agar tidak terlalu percaya pada Hendra. "Bosmu itu pamanmu sendiri, tetapi kalau soal uang, dia menghitung semuanya. Dia sudah membantu ibu." Justru itu, orang seperti dia jarang memberi tanpa alasan. Larasati menanggapinya dengan senyum. "Aku hanya bekerja. Kalau utangnya selesai, aku pulang." Sari memandangnya iba. Semoga sesederhana itu. Perubahan mulai terlihat pada bulan keempat. Suatu malam, Hendra memanggil Larasati ke kantornya. Ada seorang lelaki tua berperut besar duduk di sofa. Namanya Surya Hartono, pengusaha yang menurut Sari sering datang bersama kolega-koleganya. Hendra memperkenalkan Larasati. "Ini keponakan saya." Surya tersenyum lama. "Cantik." Larasati hanya membungkukkan kepala sopan. Setelah Surya keluar, Hendra menutup pintu. "Besok malam kamu temani Pak Surya di ruang VAP." "Temani bagaimana?" "Duduk, mengobrol, menemani makan dan minum." "Saya pelayan." "Besok kamu bukan hanya mengantar pesanan." Larasati mengerti maksud kalimat itu meskipun Hendra tidak menjelaskannya terus terang. "Saya tidak mau." Hendra mengangkat alis. "Apa?" "Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk menemani tamu seperti itu." "Jangan berpikir macam-macam, hanya menemani." "Kalau hanya mengobrol di ruang terbuka, saya bisa. Kalau di ruang privat, saya tidak nyaman." Hendra menyandarkan tubuh. "Biaya rumah sakit ibumu bulan ini naik." Kalimat itu tepat mengenai titik terlemah Larasati. Ia berdiri diam. Hendra mengambil ponselnya, menunjukkan sebuah bukti pembayaran. "Lihat sendiri, saya tidak pernah menagih kamu 1 rupiah pun. Saya hanya minta kamu bekerja. Saya sudah bekerja setiap hari." Belum cukup. Malam itu, Larasati hampir tidak tidur. Keesokan harinya, ia menelpon ibunya. Suara Ratih terdengar lemah, tetapi tetap hangat. "Bagaimana Jakarta?" "Panas." Ratih tertawa kecil. "Memangnya Klaten tidak panas?" "Beda, Bu.
Di sini panasnya bercampur asap motor. Jangan lupa makan. Larasati menggigit bibir. Ia ingin mengatakan semuanya. Tetapi ketika Ratih berkata bahwa minggu berikutnya ia harus menjalani pemeriksaan lagi, Larasati mengurungkan niat. Bu? Ya? Kalau aku pulang sekarang bagaimana? Hening sebentar. Kamu ingin pulang? Aku hanya bertanya. Ratih menarik napas. Kalau hatimu sudah tidak tenang, pulang. Rejeki bisa dicari. Larasati menutup mata. Ia tahu ibunya akan berkata seperti itu. Justru karena itu, ia tidak tega. Malam berikutnya, Hendra kembali memintanya menemani seorang tamu. Larasati masuk ke ruang VIP dengan tubuh tegang. Ketika tamu itu mencoba mendekat terlalu jauh, ia berdiri. Maaf Pak, saya hanya diminta menemani makan. Duduk dulu. Saya mau keluar. Pria itu memegang lengannya. Larasati langsung melepaskan dengan kasar. Jangan sentuh saya. Ia keluar meskipun Hendra kemudian memarahinya habis-habisan. Kalau setiap tamu kamu perlakukan begitu, siapa yang mau datang lagi? Saya tidak pernah setuju melakukan itu. Saya yang membayar pengobatan ibumu. Dan saya sudah bekerja. Kerja kamu tidak sebanding. Hendra mendekat. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti aturan saya. Malam itu, Larasati menangis di kamar mandi agar tidak terdengar orang lain. Sari menemukannya beberapa menit kemudian. Kamu harus keluar dari sini. Aku mau, tapi ibu. Cari kerja lain. Aku belum punya tabungan. Kamu bisa tinggal denganku sementara. Namun Larasati tahu, apartemen Sari sempit dan dihuni beberapa orang keluarganya. Ia juga sadar Hendra tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Situasi mencapai puncak 2 minggu kemudian. Hendra memberitahu bahwa seorang tamu penting ingin bertemu Larasati secara pribadi. Ketika Larasati menolak, Hendra mengancam akan menghentikan semua pembayaran rumah sakit. Untuk pertama kalinya, Larasati benar-benar marah. Kalau Pak D mau berhenti membantu ibu, silahkan. Hendra tertegun. Apa? Saya akan cari cara lain. Kamu pikir semudah itu? Tidak, tapi lebih baik susah daripada terus takut. Ia berbalik hendak pergi. Hendra menahan lengannya. Kamu belum membayar utang. Saya bekerja berbulan-bulan tanpa gaji. Itu belum cukup. Larasati menarik tangannya. Buat Pak D, mungkin tidak pernah akan cukup. Keributan terdengar sampai lorong. Fiona datang. Ada apa lagi? Dia mau kabur, kata Hendra. Fiona menatap Larasati tajam. Setelah semua biaya yang sudah kami keluarkan, aku tidak pernah minta diperlakukan seperti barang. Jangan dramatis. Larasati sudah tidak mau mendengar. Ia mengambil tas kecilnya dari loker dan berlari melalui pintu belakang. Di luar, hujan baru saja turun. Jalanan basah, lampu kendaraan memantul di aspal. Ia mendengar Hendra berteriak memanggil petugas keamanan. Larasati berlari tanpa tahu arah. Di sebuah gang servis, ia melihat truk pengangkut sampah sedang berhenti. Beberapa pekerja memindahkan kantong besar dan wadah dari belakang gedung. Tanpa banyak berpikir, Larasati naik melalui bagian samping dan bersembunyi di balik tumpukan karung berisi botol plastik serta kardus. Bau tidak sedap langsung menusuk hidung. Ya Allah, bisiknya sambil menutup hidung dengan ujung kerudung tipis yang ia kenakan. Beberapa detik kemudian, seseorang naik ke bak. Larasati tidak sengaja menyenggol keranjang. Siapa? Ia membeku. Pekerja itu menyorotkan senter ponsel. Mereka saling menatap. Mas Bagas. Bagas mundur satu langkah. Kamu. Larasati langsung mengangkat telunjuk ke bibir. Jangan keras-keras. Ngapain kamu di sini? Saya sedang sembunyi. Di truk sampah. Saya panik.
Bagas menatapnya seperti tidak percaya. Turun. Jangan. Larasati mendengar suara Hendra tidak jauh dari sana. Tolong mas, 5 menit saja. Bagas memandang ke arah suara. Ia lalu melihat wajah Larasati yang pucat. Tanpa banyak bicara, ia menurunkan penutup bak dan memukul sisi kabin 2 kali. Truk bergerak. Larasati hampir terjatuh karena guncangan. Bagas memegang lengannya sebentar agar seimbang. Duduk. Terima kasih. Belum tentu saya menolong. Bisa jadi saya cuma tidak mau ada orang jatuh dari truk. Meskipun sedang ketakutan, Larasati hampir tertawa. Setelah selesai mengangkut sampah, Bagas membawanya ke garasi perusahaan. Sekarang cerita. Mereka duduk di bangku semen dekat warung kopi kecil. Larasati menceritakan semuanya. Tentang Ratih, tentang Hendra, tentang pekerjaannya, tentang ancaman. Bagas mendengarkan tanpa banyak menyela. Setelah Larasati selesai, ia bertanya, "Kamu mau kemana?" "Tidak tahu." "Pulang ke Klaten?" "Hendra pasti cari saya di sana. Lagi pula saya belum punya uang untuk ibu." "Teman?" "Sari, tapi rumahnya penuh." Bagas menghela napas. Larasati menatapnya. "Mas, boleh bantu saya?" "Bantu apa?" "Cari tempat tinggal. Kerja juga kalau bisa." Bagas langsung menjawab, "Tidak." Larasati terdiam. "Saya tidak kenal kamu," lanjut Bagas. "Dan masalahmu besar. Pamannya punya uang dan orang. Saya punya adik yang harus saya pikirkan." Larasati menunduk. "Iya, saya mengerti." Ia bangkit. "Terima kasih sudah membawa saya keluar." "Kamu mau kemana?" "Cari musala atau masjid. Mungkin bisa duduk sampai pagi." Bagas tidak menjawab. Larasati berjalan meninggalkan garasi. Bagas membiarkannya pergi. Tetapi setelah beberapa menit, rasa bersalah mulai mengganggunya. Ia tahu Larasati tidak mengenal kawasan itu, dan malam sudah semakin larut. Tanpa memanggil, Bagas mengambil tas kerjanya, lalu berjalan di belakang Larasati dengan jarak cukup jauh. Ia hanya ingin memastikan perempuan itu menemukan tempat yang aman sebelum dirinya pulang. Perut Larasati lapar, tubuhnya lelah, dan uang di dompet hanya cukup untuk beberapa kali makan. Ia berhenti di warung dekat terminal kecil dan membeli nasi pecel paling murah. Setelah makan, ia berjalan tanpa tujuan. Malam makin sepi. Di dekat gang, 2 lelaki yang sejak tadi duduk di atas motor memperhatikannya. "Mbak, sendirian?" Larasati mempercepat langkah. Salah satu dari mereka turun. "Mau diantar?" "Tidak, terima kasih." Ia mencoba lewat, tetapi lelaki itu menutup jalan. "Jangan takut." "Saya bilang tidak." Yang satunya ikut mendekat. Larasati mundur. "Permisi." Salah satu meraih pergelangan tangannya. "Lepaskan." "Cuma ngobrol." "Tolong." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Dia sudah bilang lepaskan. Larasati langsung mengenali suara itu. Bagas berdiri beberapa meter dari mereka. Rupanya, sejak dari garasi, ia memang mengikuti Larasati dari kejauhan, memastikan perempuan itu tidak benar-benar sendirian di kawasan yang belum dikenalnya. Salah satu lelaki tertawa. "Pahlawan datang." Bagas meletakkan tas kerjanya di tanah. "Saya tidak mau ribut, lepaskan dia." "Kalau tidak..." Bagas menatap tangan lelaki yang masih menggenggam Larasati. Beberapa detik kemudian, keadaan berubah cepat. Bagas menarik Larasati ke belakang, menangkis dorongan lelaki itu, lalu memukulnya 1 kali. Temannya mencoba menyerang, tetapi Bagas menghindar dan mendorongnya sampai tersandung trotoar. Kedua lelaki itu akhirnya mundur sambil memaki sebelum naik motor dan pergi. Larasati berdiri dengan napas memburu. "Mas Bagas, kamu memang hobinya cari masalah?" "Saya tidak cari." "Masalahnya yang cari kamu."
Larasati hampir menangis. Bagas mengambil tasnya. "Ayo." "Kemana?" "Rumah." Larasati terdiam. Bagas menoleh. Katanya butuh tempat tidur. "Mas serius?" "Kalau tidak mau, ya sudah." "Mau." Bagas mendesah. "Tapi jangan senang dulu, rumah saya kecil." "Tidak apa. 2 adik saya tinggal bersama saya." "Tidak masalah." "Dan besok kamu harus bantu bersih-bersih." Larasati tersenyum lebar. "Saya bisa masak juga." "Bagus. Mas mau saya buatkan apa?" Belum sampai rumah sudah banyak omong. Malam itu mereka naik angkot, lalu berjalan melewati gang sempit menuju rumah Bagas. Rumah itu sederhana, dengan teras kecil dan sepeda tua bersandar di dinding. Begitu pintu dibuka, seorang remaja perempuan keluar. "Kak Bagas?" Di belakangnya muncul seorang anak laki-laki yang lebih muda. Mereka memandang Larasati dengan penuh rasa ingin tahu. "Ini siapa?" Bagas mengusap wajah. "Namanya Larasati. Beberapa hari tinggal di sini." Remaja perempuan itu tersenyum. "Saya Nisa." Anak laki-laki itu berkata, "Raffi." Larasati membungkuk sedikit. "Maaf merepotkan." Nisa malah mengambil tasnya. "Tidak apa-apa Mbak, masuk." Malam itu, Nisa langsung mengatakan Larasati bisa tidur bersamanya di kamar, sementara Bagas tetap tidur di ruang depan dan Raffi di kamar kecilnya sendiri. Keesokan harinya, Bagas juga menjelaskan kepada Bu Rukmini, tetangga yang paling dekat dengan keluarga mereka, bahwa Larasati hanya menumpang sementara sampai memperoleh pekerjaan dan tempat tinggal. Bagas tidak ingin muncul pembicaraan yang tidak baik di kampung. Terlebih, Larasati sedang berada dalam keadaan sulit. Larasati berdiri beberapa saat di ambang pintu. Rumah itu jauh lebih kecil daripada rumah Hendra. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada lantai marmer, tidak ada sofa mahal. Namun untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, Larasati merasa ia memasuki tempat yang tidak membuatnya takut. Ia belum tahu, rumah sempit itulah yang kelak akan ia rindukan lebih daripada tempat manapun. Hari pertama Larasati di rumah Bagas dimulai bahkan sebelum azan subuh selesai berkumandang. Ia terbangun karena mendengar suara panci beradu dari dapur. Ketika keluar dari kamar kecil yang dipinjamkan Nisa, ia melihat Bagas sudah mengenakan kaos kerja sambil menggoreng telur. "Kamu bangun? Mas masak? Memangnya saya tidak boleh?" Larasati tersenyum. "Boleh. Saya hanya tidak menyangka." "Kenapa?" "Soalnya wajah Mas seperti orang yang kalau lapar cuma minum kopi pahit." Bagas menatapnya datar. Larasati buru-buru mengambil piring. "Saya bantu." Raffi muncul dengan rambut berantakan. "Kak, hari ini ada telur?" "Ada." "Tumben." Bagas menunjuk Larasati. "Karena tamu." Raffi langsung duduk. "Kalau begitu Mbak Larasati tinggal lama saja." Untuk pertama kalinya, Larasati tertawa lepas sejak melarikan diri. Kehidupan di rumah itu sederhana. Bagas bekerja di sebuah perusahaan pengelolaan sampah dan bank sampah yang bekerja sama dengan beberapa kompleks usaha. Pekerjaannya bukan sekedar mengangkut sampah. Ia memilah material yang bisa didaur ulang, mencatat berat plastik, kardus, dan logam, serta sesekali membantu mengelola setoran warga. Nisa duduk di kelas 3 SMA, sedangkan Raffi masih SMP. Setelah orang tua mereka meninggal, Bagas menjadi kepala keluarga. Ayah mereka meninggal dalam kecelakaan motor 6 tahun sebelumnya. Ibu mereka menyusul 3 tahun kemudian setelah lama sakit. Bagas berhenti kuliah setelah semester pertama. "Kenapa tidak dilanjutkan?" tanya Larasati suatu malam. "Uangnya dipakai sekolah Nisa dan Raffi." "Mas tidak menyesal?" "Kalau saya menyesal, apa uang kuliah akan turun dari langit?" Jawabannya selalu seperti itu, pendek, kering.
Namun perlahan Larasati memahami bahwa di balik sikapnya yang keras, Bagas memikul hidup dengan cara yang sangat sunyi. Hari ketiga, Larasati mencoba memasak nasi uduk untuk sarapan. Aromanya memenuhi rumah. Nisa keluar dari kamar. "Wangi sekali." "Coba." Beberapa menit kemudian, Raffi makan 2 piring. Bagas yang awalnya hanya berniat minum kopi, akhirnya ikut duduk. "Gimana?" tanya Larasati. "Lumayan." Nisa langsung protes. "Lumayan apanya? Enak sekali." Larasati mendelik. "Mas Bagas, kalau bilang enak tidak bayar." Bagas tetap makan. "Kalau tidak enak, saya tidak tambah." Baru saat itulah Larasati melihat piringnya sudah hampir kosong. Ia tersenyum puas. Hari-hari berikutnya, Larasati mulai membuat gorengan, nasi kuning, dan lauk sederhana. Tetangga yang mencium aromanya mulai memesan. Bu Rukmini dari rumah sebelah membeli 5 bungkus nasi uduk. Besoknya menjadi 12, lalu 20. Nisa membantu menuliskan pesanan. Raffi mengantarkan beberapa bungkus dengan sepeda. "Kalau begini terus, kita bisa buka warung," katanya. Larasati tertawa. "Modal dari mana?" Raffi menunjuk Bagas. "Kak Bagas kaya." Bagas yang baru masuk rumah langsung berkata, "Fitnah." Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Klaten, Larasati merasa berguna tanpa harus takut. Ia juga tetap mencari pekerjaan. Suatu sore, Bagas pulang membawa alamat. "Teman saya punya warung makan dekat kantor kecamatan. Dia butuh orang bantu." Wajah Larasati langsung cerah. "Serius? Besok saya antar." "Mas Bagas?" "Apa?" Tanpa berpikir, Larasati memeluknya. Bagas langsung kaku. Larasati baru sadar beberapa detik kemudian dan segera melepaskan. "Maaf." Bagas menggaruk tengkuk. "Tidak apa." Nisa yang melihat dari pintu dapur menutup mulut menahan tawa. Hari berikutnya, Larasati mulai bekerja di warung milik Pak Arman. Gajinya tidak besar, tetapi ia mendapat makan siang dan kadang diperbolehkan membawa pulang sisa bahan yang masih bagus. Setiap menerima upah, hal pertama yang Larasati lakukan adalah mengirim uang kepada ibunya. Rati sempat marah ketika tahu Larasati sudah tidak tinggal bersama Hendra. "Kamu aman?" "Aman, Bu." Hendra mengganggu. "Belum." "Kamu tinggal di mana?" "Rumah teman." "Perempuan?" Larasati terdiam 1 detik terlalu lama. Ratih langsung tahu. "Laki-laki." "Rumahnya ada adik perempuan juga." "Namanya?" "Bagas." "Umur?" "Ibu ini seperti polisi." "Jawab." 29. "Baik." Larasati melirik Bagas yang sedang memperbaiki kipas angin di sudut ruangan. "Baik sekali." Bagas mengangkat kepala karena merasa namanya disebut. Larasati buru-buru membalikkan badan. Ratih tertawa pelan dari seberang telepon. "Hati-hati, Nduk." "Apa?" "Tidak apa-apa." Hubungan Larasati dan Bagas berkembang perlahan. Bagas selalu mengaku hanya membantu karena tidak tega. Namun setiap Larasati pulang terlambat, ia akan duduk di teras sampai mendengar langkahnya. Sejak awal, ia juga menjaga batas yang mereka sepakati. Larasati berbagi kamar dengan Nisa, sedangkan Bagas tidak pernah masuk ke kamar tanpa mengetuk atau tanpa alasan yang jelas. Kalau hujan, Bagas menjemput membawa 2 jas hujan. Kalau Larasati sakit, obat tiba-tiba sudah ada di meja. Kalau Larasati terlalu banyak bekerja, Bagas mengomel, "Tubuhmu bukan mesin. Mas juga kerja dari pagi sampai malam." "Saya beda." "Bedanya apa?" "Saya sudah biasa." Itu bukan alasan. Mereka hampir selalu berdebat. Anehnya, Larasati menikmati semua itu. Suatu malam, listrik padam di seluruh gang.
Mereka duduk di teras dengan cahaya lilin. Nisa dan Raffi sudah tidur. Larasati memandang langit. Di Klaten bintang lebih banyak. Di Jakarta bintangnya kalah sama lampu. Mas pernah ingin pindah? Pernah. Kemana? Tidak tahu. Larasati menoleh. Jawabannya aneh. Yang penting jauh. Dari apa? Bagas diam cukup lama. Dari kehidupan yang setiap hari cuma memikirkan besok makan apa. Larasati tidak tertawa. Bagas melanjutkan. Saya ingin punya tempat pengolahan sampah sendiri. Bukan besar, yang penting bisa menggaji orang tetap. Banyak orang di sekitar sini mau kerja, cuma tidak ada kesempatan. Keren. Bagas menatapnya. Kamu? Larasati tersenyum. Aku mau punya rumah makan. Besarnya, awalnya kecil. Namanya Dapur Ratih. Bagas mengernyit. Nama ibumu? Iya. Bagus. Larasati terkejut. Akhirnya Mas bilang sesuatu bagus. Bagas tersenyum tipis. Pada saat itu, dada Larasati berdebar dengan cara yang tidak biasa. Ia mulai menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah lama tumbuh. Ia menyukai Bagas, bukan karena Bagas pernah melindunginya. Bukan karena ia menyediakan tempat tinggal. Larasati menyukai cara Bagas mengingat jadwal ujian Raffi. Cara ia selalu menyisihkan lauk terbaik untuk Nisa. Cara ia diam-diam membayar obat seorang tetangga tua. Cara ia mengomel sambil tetap melakukan hal-hal baik. Beberapa minggu kemudian, Nisa akhirnya berkata terus terang. Mbak suka Kak Bagas? Larasati hampir tersedak teh. Siapa bilang? Saya punya mata. Jangan ngarang. Kalau tidak suka, kenapa setiap Kak Bagas pulang, Mbak langsung lihat pintu? Aku lihat siapa yang datang. Yang datang selalu Kak Bagas. Raffi ikut menimpali. Kak Bagas juga suka, Mbak. Diam kalian. Malam itu Larasati sulit tidur. Keesokan harinya, keadaan menjadi semakin memalukan. Bagas pulang lebih awal membawa sekantong martabak manis. Nisa mana? Belajar kelompok. Raffi? Main futsal? Mereka hanya berdua. Bagas meletakkan martabak di meja. Untuk kamu. Kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Mas Bagas membelikan sesuatu tanpa alasan. Mencurigakan. Bagas duduk. Laras. Itu pertama kalinya ia memanggil nama Larasati seperti itu. Larasati ikut duduk. Apa? Saya mau bilang sesuatu. Serius sekali? Kalau kamu terus bercanda, saya batal. Baik, saya diam. Bagas menarik napas. Sejak kamu tinggal di sini, rumah ini berubah. Jadi lebih berantakan, lebih ramai. Larasati menatapnya. Saya dulu pulang cuma karena harus pulang. Sekarang, kadang saya ingin cepat selesai kerja. Karena makanan. Bagas menghela napas. Karena kamu. Larasati membeku. Bagas menatap langsung ke matanya. Saya suka kamu. Larasati tidak menjawab. Kalau kamu tidak suka, bilang. Mas Bagas, apa? Aku juga suka. Wajah Bagas yang biasanya tenang berubah. Serius? Kenapa Mas kelihatan lebih kaget daripada aku? Saya pikir kamu akan ketawa. Larasati tersenyum. Saya memang suka tertawa, tapi bukan berarti semua hal saya jadikan lelucon. Mereka duduk dalam keheningan yang sama sekali tidak terasa canggung. Bagas perlahan menggenggam tangannya. Larasati tidak menariknya. Malam itu, hubungan mereka berubah. Sejak saling mengakui perasaan, jarak dalam cara bicara mereka pun perlahan hilang.
Bagas yang biasanya kaku memakai kata saya, mulai lebih sering menggunakan aku ketika hanya berdua dengan Larasati, meski sikapnya tetap sama-sama irit bicara. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata-kata seperti dalam sinetron. Namun, sejak hari itu, Bagas tidak lagi menyembunyikan perhatiannya. Ketika Larasati berangkat kerja, ia selalu berkata, "Hati-hati." Ketika pulang, Bagas menunggu. Larasati mulai membayangkan bahwa mungkin hidupnya akhirnya bergerak ke arah yang lebih baik. Sampai suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Belakangan, Larasati baru mengetahui bahwa Hendra tidak menemukannya secara ajaib. Salah seorang bekas petugas keamanan lounge melihat Larasati turun dari kendaraan perusahaan tempat Bagas bekerja, lalu mengikuti nomor kendaraan itu sampai mengetahui garasi dan kawasan tempat tinggal Bagas. Informasi tersebut akhirnya sampai kepada Hendra. Larasati sedang menjemur pakaian ketika melihat Hendra turun. Darahnya seolah berhenti mengalir. Hendra berjalan mendekat. "Kamu membuat saya susah mencari." Larasati berdiri kaku. "Pak D mau apa?" "Membawa kamu pulang." "Saya tidak akan ikut." "Bukan pilihan." Bagas muncul dari dalam rumah. Dia bilang tidak. Hendra menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Jadi ini orangnya. Bagas berdiri di depan Larasati. "Ini rumah saya. Kalau mau bicara, bicara baik-baik." Hendra tertawa kecil. "Kamu pikir bisa melindungi dia?" "Saya tidak perlu berpikir." Hendra mendekat. "Saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk ibunya." "Saya akan menggantinya," kata Larasati. "Dengan gaji warung?" "Sedikit-sedikit, sampai ibumu meninggal baru lunas." Larasati tersentak. Bagas langsung maju. "Jangan bicara begitu." Hendra mengangkat tangan. "Santai, saya cuma bicara kenyataan." Ia menatap Larasati. "Saya kasih waktu. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak kembali, jangan berharap saya membayar 1 rupiah lagi untuk Ratih." Hendra pergi. Larasati berdiri dengan mata berkaca-kaca. Bagas menggenggam bahunya. "Jangan takut. Kalau dia benar-benar berhenti membayar, kita cari jalan." "Bagaimana?" "Entah." "Mas," Bagas menatapnya. "Asal kamu tidak kembali ke tempat itu." Larasati memeluknya. Ia tidak melihat bahwa di balik bahunya, wajah Bagas berubah serius. Sejak hari itu, Bagas mulai memikirkan satu pertanyaan. Seberapa jauh seseorang harus pergi untuk melindungi orang yang dicintainya? Ia belum tahu bahwa jawabannya akan menghancurkan hubungan mereka. Ancaman Hendra bukan sekedar gertakan. 2 minggu kemudian, Bu Sulastri menelpon Larasati. "Laras, rumah sakit bilang pembayaran yang biasanya masuk dari Pak Hendra belum ada." Larasati langsung pucat. "Berapa yang harus dibayar?" Bu Sulastri menyebutkan jumlahnya. Bagi Larasati, angka itu terasa seperti tembok. Ia menjual cincin kecil peninggalan ayahnya dan mengirim hampir seluruh tabungannya. Bagas menambahkan sebagian uang tanpa memberitahu. Larasati baru mengetahuinya ketika sebuah bukti transfer dari rekening Bagas tertinggal di dekat meja makan. Di sana tercantum rekening tujuan yang biasa dipakai Bu Sulastri untuk menerima biaya pengobatan Ratih. "Mas memberikan uang?" "Sedikit." "Ini bukan sedikit." "Tidak perlu dibahas." "Bagaimana kebutuhan Nisa dan Raffi?" "Masih ada." "Jangan bohong." Bagas terdiam. Larasati menahan air mata. "Aku tidak mau menjadi beban." "Kamu bukan beban." "Mas sudah terlalu banyak membantu." Bagas menatapnya. "Kalau posisi kita terbalik, kamu akan melakukan hal yang sama?" Larasati tahu jawabannya. Ia akan melakukan apa saja. Masalahnya,
tagihan rumah sakit terus datang. Ratih semakin sering membutuhkan perawatan. Dalam 2 pekan terakhir, Bu Sulastri bahkan 2 kali membawa Ratih kembali ke rumah sakit karena sesak, tekanan darah yang tidak stabil, dan tubuh yang semakin lemah. Dokter mengatakan fungsi ginjalnya terus menurun dan meminta keluarga bersiap menghadapi kemungkinan komplikasi. Larasati tidak pernah menceritakan peringatan itu kepada Bagas secara utuh. Ia hanya mengatakan keadaan ibunya sedang kurang baik. Seolah dengan memperkecil kata-kata, ia juga bisa memperkecil ketakutannya sendiri. Pada saat yang sama, Larasati mulai merasa diawasi. Ada motor yang beberapa kali berhenti di ujung gang. Seorang pria asing menanyakan alamat Bagas kepada tetangga. Suatu hari, Nisa menemukan secari kertas terselip di pintu. Kembalilah sebelum orang lain ikut susah. Bagas membaca kalimat itu, lalu langsung merobeknya. Mulai besok, jangan pulang sendirian, katanya kepada Nisa. Kak, ini karena Pak Hendra. Tidak usah takut. Namun Bagas sendiri mulai berubah. Ia lebih sering diam. Beberapa kali ia pergi malam hari tanpa mengatakan kemana. Larasati bertanya, tetapi jawabannya selalu sama. Ada kerja tambahan. Suatu sore, Bagas menerima pesan. Ia membaca layar beberapa detik, lalu memasukkan ponsel ke saku. Saya keluar sebentar. Kemana? Ketemu orang. Siapa? Teman kerja. Bagas pergi. Yang tidak Larasati ketahui adalah orang yang menunggu Bagas di sebuah kedai kopi bukan teman kerja, Hendra. Duduk, kata Hendra. Bagas tetap berdiri. Saya tidak punya banyak waktu. Hendra tersenyum. Bagus, langsung saja. Ia mengeluarkan map. Saya bisa berhenti mengganggu Larasati. Dan selama kamu mengikuti kesepakatan kita, biaya pengobatan Ratih akan saya bayar lagi. Bagas tidak bereaksi, tetapi rahangnya mengeras. Saya mau 2 hal itu jelas. Larasati tidak disentuh, tidak diikuti, dan tidak dipaksa kembali. Pengobatan ibunya juga tidak boleh dihentikan sesuka Anda. Hendra tersenyum tipis. Kalau kamu bekerja dengan benar, saya pegang kata-kata saya. Syarat lainnya? Kamu kerja untuk saya. Kerja apa? Antar beberapa orang, ambil barang, bawa dokumen, kadang menemani tamu penting. Bagas menatapnya tajam. Saya tidak mau terlibat hal ilegal. Siapa bilang ilegal? Karena kalau legal, orang seperti Anda tidak akan mencari saya diam-diam. Hendra tertawa. Saya suka kamu. Saya tidak. Tapi kamu suka keponakan saya. Bagas mengepalkan tangan. Hendra mencondongkan badan. Saya tahu titik lemahmu. Saya tidak punya. Punya. Namanya Larasati. Bagas hampir pergi. Hendra berkata, kalau kamu menolak, saya akan terus mengejarnya. Saya juga tahu sekolah adikmu. Bagas berhenti. Hendra tersenyum. Sekarang kita bisa bicara? Bagas akhirnya duduk. Kesepakatan itu dimulai malam berikutnya. 2 hari setelahnya, Bu Sulastri mengabari Larasati bahwa pembayaran rumah sakit yang tertunda tiba-tiba dilunasi. Larasati mengira Hendra berubah pikiran setelah ancaman mereka. Sedangkan Bagas hanya diam ketika mendengar kabar itu. Ia tahu persis mengapa uang tersebut kembali mengalir, tetapi belum berani mengatakan harga yang harus ia bayar untuk itu. Bagas mengendarai mobil milik salah satu perusahaan Hendra. Ia mengantar tamu, membawa amplop, dan mengambil pembayaran dari beberapa tempat. Hendra memiliki jaringan yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan Bagas. Ada bisnis hiburan, pinjaman berbunga tinggi, dan pembayaran-pembayaran yang tidak tercatat. Setelah beberapa minggu, Bagas menyadari bahwa banyak perempuan muda bekerja
di bawah tekanan utang seperti Larasati. Ia mulai menyimpan bukti, foto dokumen, rekaman percakapan, salinan daftar pembayaran. Bagas mengenal seorang mantan teman sekolah yang kini bekerja sebagai staf bantuan hukum. Melalui orang itu, ia diam-diam mencari cara menyerahkan bukti kepada pihak berwenang. Bagas tidak pernah membawa dokumen asli keluar terlalu lama. Ia memotret berkas saat menunggu di mobil, menyalin nomor rekening di toilet kantor, dan merekam percakapan hanya ketika ia yakin tidak ada orang yang memperhatikan. Setiap kali pulang, ia menghapus jejak dari ponsel utama, lalu memindahkan salinannya ke kartu memori yang disimpan di tempat berbeda. Bagas tahu, satu kesalahan kecil bukan hanya bisa membuat dirinya celaka, tetapi juga membawa Hendra kembali kepada Larasati, Nisa, dan Raffi. Ada malam ketika ia pulang menjelang subuh dan menemukan Larasati tertidur di meja dengan makanan yang sudah dingin. Bagas berdiri lama di ambang pintu. Ia ingin membangunkannya, menceritakan semuanya, lalu meminta Larasati pergi bersama adik-adiknya sejauh mungkin. Tetapi, ancaman Hendra terngiang lagi. Bagas memilih menutupinya dengan selimut dan kembali menyimpan rahasia. Keputusan itu ia anggap sebagai perlindungan. Kelak, keputusannya sama justru menjadi salah satu alasan Larasati pergi. Namun, semua proses membutuhkan waktu, dan waktu itulah yang menghancurkan kepercayaan Larasati. Suatu sore, ia melihat Bagas keluar dari hotel bersama seorang perempuan berpakaian rapi. Perempuan itu tertawa dan menyentuh lengan Bagas. Larasati berdiri di seberang jalan dengan kantong belanja di tangan. Dadanya terasa kosong. Ia tidak mendekat. Malamnya, Bagas pulang seperti biasa. "Kamu sudah makan?" "Sudah." "Kok diam?" "Capek." Bagas duduk di sampingnya. "Sakit?" "Tidak." Larasati ingin bertanya, siapa perempuan tadi? Kenapa kalian keluar dari hotel? Namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Ia takut mendengar jawaban. Larasati tidak lagi melihat kejadian serupa secara kebetulan. Namun setelah pertemuan di hotel itu, hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia perhatikan terasa semakin mencurigakan. Bagas beberapa kali pulang lewat tengah malam. Suatu malam, layar ponselnya menyala, dan Larasati sempat melihat pesan dari seorang perempuan yang hanya tertulis, "Besok jemput saya di hotel yang sama." Pada hari lain, Bagas menerima telepon, menjauh ke teras, lalu mengatakan lagi bahwa ia mendapat pekerjaan tambahan. Satu kejadian mungkin bisa dianggap salah paham, tetapi di kepala Larasati, potongan-potongan kecil itu mulai tersusun menjadi cerita yang semakin menyakitkan. Kecurigaan berubah menjadi luka. Nisa beberapa kali bertanya mengapa Larasati terlihat murung. Tidak apa. Namun semakin hari, ia semakin menjauh dari Bagas. Bagas sendiri terlalu sibuk dan terlalu takut rahasianya diketahui Hendra, sehingga tidak menyadari kedalaman masalah. Sampai suatu malam, Larasati tidak tahan lagi. Ketika Bagas kembali berkata harus menemui seseorang untuk pekerjaan tambahan, Larasati sengaja mengikutinya dari kejauhan menggunakan ojek daring. Kali ini bukan kebetulan yang mempertemukan mereka. Larasati memang ingin melihat sendiri apa yang selama berminggu-minggu disembunyikan Bagas. Ia melihat Bagas masuk ke sebuah restoran. Beberapa menit kemudian, Hendra datang. Larasati merasakan tubuhnya dingin. Ia berdiri di balik kaca dari kejauhan. Bagas dan Hendra duduk berhadapan. Hendra menyerahkan amplop. Bagas menerimanya. Larasati tidak bisa mendengar percakapan mereka. Ia hanya melihat satu hal. Lelaki yang ia cintai bekerja sama dengan lelaki yang menghancurkan hidupnya. Bagas memang sedang menerima daftar pembayaran yang akan menjadi bukti terakhir untuk menjatuhkan Hendra. Namun di mata Larasati, itu tampak seperti pengkhianatan. Ia pulang lebih dulu. Malam itu, Bagas datang membawa martabak. "Laras?"
Larasati berbaring membelakanginya. "Kamu tidur?" "Capek." Bagas duduk di tepi ranjang. "Aku beberapa hari lagi mungkin sibuk. Setelah itu semuanya selesai." Larasati menggigit bibir. Selesai. Apakah setelah itu ia akan dikembalikan kepada Hendra? Apakah Bagas dibayar untuk menyerahkannya? Ia ingin berbalik, ingin bertanya. Namun kebanggaan dan ketakutan mengalahkan akal sehat. "Laras, aku mau tidur." Bagas keluar. 2 hari sebelum itu, Bu Sulastri sempat memberi kabar bahwa Ratih kembali dirawat setelah kondisinya turun drastis. Larasati ingin pulang, tetapi Ratih sendiri meminta melalui sambungan telepon agar anaknya tidak tergesa-gesa dan menjaga pekerjaan. Suara Ratih sangat pelan saat berkata, "Ibu cuma capek, Nduk. Jangan takut." Larasati tidak tahu bahwa itulah percakapan terakhir mereka. Keesokan sore, telepon Larasati berbunyi. "Bu Sulastri." Larasati menjawab, "Bu?" Di seberang hanya terdengar tangisan. Jantung Larasati langsung berdegup kencang. "Ada apa?" "Laras." "Bu Sulastri?" "Ibumu." Larasati berdiri. "Ada apa dengan ibu?" "Bu Ratih sudah tidak ada." Dunia Larasati seperti runtuh. Telepon terlepas dari tangannya. Ia tidak ingat berapa lama duduk di lantai. Semua suara menghilang. Ratih, ibunya, orang yang selama ini menjadi alasan ia bertahan, sudah pergi. Bagas pulang dan menemukan Larasati menangis. "Ada apa?" Larasati menatapnya. Untuk sesaat, ia ingin berlari memeluknya. Namun bayangan Bagas bersama Hendra kembali muncul. "Ibu meninggal." Wajah Bagas berubah. "Ya Allah." Ia hendak mendekat. Larasati mundur. "Aku mau pulang." "Aku antar." "Tidak usah. Kamu tidak mungkin pergi sendiri dalam keadaan begini." "Aku bisa." "Laras, jangan." Bagas terdiam. Air mata terus mengalir. "Kamu tidak perlu pura-pura peduli." Bagas mengernyit. "Apa maksudmu?" Larasati hampir mengatakan semuanya. Namun kemudian, ia hanya mengambil tas. "Sudah." "Sudah apa?" "Semuanya." Ia pergi malam itu. Bagas mengejar sampai ujung gang, tetapi Larasati naik taksi daring dan tidak mau membuka pintu. "Laras, kita bicara dulu." Larasati menutup telinga. Sepanjang perjalanan menuju terminal, ia menangis tanpa suara. Ia mematikan telepon. Bagas menghubungi puluhan kali, tidak pernah dijawab. Setelah pemakaman Ratih, Larasati meninggalkan Klaten. Ia tidak kembali ke Jakarta. Ia pergi ke Semarang membawa uang sangat sedikit, beberapa pakaian, dan luka yang terlalu banyak. Sementara itu, Bagas kembali menemui Hendra untuk menyerahkan pekerjaan terakhir. Beberapa hari kemudian, seluruh bukti yang dikumpulkannya sampai ke orang yang tepat. Penyelidikan mulai berjalan. Hendra akhirnya menyadari siapa yang mengkhianatinya. Suatu malam, Bagas disergap beberapa orang ketika pulang kerja. Ia ditemukan warga dalam keadaan terluka parah. Beberapa tulangnya patah. Cedera di kakinya sangat serius. Butuh operasi panjang dan rehabilitasi. Ketika sadar, hal pertama yang Bagas tanyakan kepada Nisa adalah, "Laras?" Nisa menggeleng. "Tidak tahu, Kak." Bagas mencoba mencari. Ke Klaten, ke nomor lama, ke teman-temannya. Namun, Larasati seolah menghilang. Bagas tidak tahu bahwa perempuan itu sedang membangun hidup baru, sambil berusaha mengubur namanya dalam-dalam. Larasati juga tidak tahu bahwa lelaki yang ia kira mengkhianatinya hampir kehilangan nyawa demi membebaskannya. 5 tahun bisa mengubah banyak hal.
Semarang mengubah Larasati dari perempuan yang datang dengan satu tas pakaian menjadi seseorang yang bahkan kadang tidak dikenali dirinya sendiri ketika bercermin. Pada tahun pertama ia bekerja di dapur sebuah warung nasi di dekat kawasan perkantoran. Pagi-pagi sekali, ia membantu menanak nasi, memotong sayur, dan menyiapkan ayam ungkep. Ia bekerja hampir tanpa libur. Pada malam hari, Larasati menerima pesanan makanan dari kamar kosnya. Nasi ayam, sambal goreng kentang, telur balado, ayam kecap resep ibunya. Lambat laun, pelanggan bertambah. Seorang pegawai kantor menyarankan Larasati menjual paket makan siang. Ia mencoba. Dari 10 bungkus menjadi 30, lalu 50. Setahun kemudian, Larasati menyewa kios kecil. Di atas pintunya, ia memasang papan sederhana, Dapur Ratih. Ketika melihat nama itu pertama kali, Larasati menangis sendirian sebelum membuka warung. "Ibu, akhirnya jadi juga." Warung itu berkembang. Larasati bukan sekedar pandai memasak. Ia juga sangat disiplin. Ia mencatat setiap pengeluaran. Tidak membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat sukses. Ia menjaga rasa makanan. Dan yang paling penting, ia tidak pernah memperlakukan karyawan seperti dulu Hendra memperlakukannya. Orang yang bekerja di Dapur Ratih mendapat gaji jelas, waktu istirahat, dan tidak pernah dipaksa melakukan sesuatu di luar tugas. Pada tahun ketiga, Larasati membuka cabang kedua. Kesuksesan itu tidak datang tanpa kegagalan. Larasati pernah salah menghitung harga bahan, hingga keuntungan 1 bulan hampir habis. Pernah pula sebuah freezer rusak menjelang pesanan besar, dan membuatnya harus begadang bersama karyawan sampai pagi. Namun setiap masalah mengajarinya sesuatu. Ia mulai bekerja sama langsung dengan petani dan pemasok kecil, membuat standar resep agar rasa antar cabang tetap sama, serta menyisihkan dana darurat supaya para pekerjanya tidak menjadi korban ketika bisnis sedang sepi. Setiap kali seseorang memuji keberhasilannya, Larasati selalu teringat dapur kecil di Klaten dan tangan Ratih yang dulu berbau bawang, kunyit, serta minyak kayu putih. Ia tidak pernah menganggap Dapur Ratih sebagai monumen kesedihan. Baginya, nama itu adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa kerja keras ibunya tetap hidup dalam sesuatu yang memberi makan banyak orang. Tahun kelima, Dapur Ratih sudah memiliki 4 cabang di Semarang dan 1 sedang dibangun di Jakarta. Di tengah perjalanan itu, Larasati juga mencari Sari. Ia menemukannya setelah lama bertanya kepada kenalan lama. Sari kehilangan pekerjaan ketika jaringan lounge milik Hendra ditutup. Setelah kekacauan itu, ia juga sempat pindah tempat tinggal dan mengganti nomor telepon, sehingga selama beberapa tahun, baik Larasati maupun orang-orang lama dari Jakarta sulit menghubunginya. Hendra sendiri akhirnya ditangkap setelah penyelidikan panjang terkait pemerasan, manipulasi utang, dan berbagai pelanggaran dalam bisnisnya. Fiona sempat diperiksa karena mengetahui sebagian transaksi di lounge. Pada akhirnya, ia memilih bekerja sama sebagai saksi, meninggalkan Jakarta, dan memutus semua hubungan dengan jaringan lama Hendra. Ketika Larasati mendengar kabar itu, ia hanya diam. Ia tidak merasa puas, tidak juga sedih. Bagian hidup itu sudah terlalu jauh. Sari menerima tawaran menjadi manajer operasional Dapur Ratih. Suatu siang, mereka duduk di salah satu restoran sambil mencicipi menu baru. Sari mengunyah ayam bakar. Kurang pedas. Sudah pakai 5 cabai. Untuk orang Jawa Tengah, itu makanan bayi. Larasati tertawa. Kalau terlalu pedas, pelanggan Jakarta protes. "Biar." Sari meletakkan sendok. "Laras, kamu sekarang punya restoran, rumah, mobil. Kapan punya pasangan?" Larasati mendengus. "Mulai lagi. Saya serius. Kenapa hidup perempuan harus dianggap belum lengkap hanya karena belum menikah? Tidak harus, tapi kamu setiap ada laki-laki mendekat selalu kabur. Tidak cocok. 5 tahun tidak ada yang cocok."
Larasati terdiam. Sari menatapnya. Masih ingat, Bagas? Nama itu masih punya kekuatan aneh. Larasati mengalihkan pandangan. Tidak. Kalau tidak, kenapa wajahmu berubah? Sari. Baik-baik. Larasati berdiri. Aku ada meeting proyek Jakarta. Sari tersenyum tipis. Lari terus. Larasati pura-pura tidak mendengar. Pembangunan cabang Jakarta hampir selesai. Suatu sore, Larasati datang melihat lokasi. Bangunan berada di kawasan yang ramai, tetapi tidak terlalu jauh dari pemukiman padat. Ketika sedang berjalan di trotoar samping proyek, ia bertabrakan dengan seorang pemuda yang membawa karung plastik. Beberapa botol jatuh. Maaf. Larasati langsung membantu memungut. Pemuda itu memandang wajahnya. Matanya membesar. Mbak Laras? Larasati berhenti. Kita kenal. Ini saya, Raffi. Napas Larasati seolah tertahan. Raffi, anak laki-laki kecil yang dulu sering minta tambahan nasi uduk. Sekarang sudah menjadi pemuda. Raffi? Ia tersenyum. Iya. Larasati melihat pakaian kerjanya yang kusam dan karung berisi botol. Kamu ngapain? Ambil barang bekas untuk bank sampah. Sekolah. Raffi tersenyum tipis. Sudah lama berhenti. Kenapa? Raffi tidak langsung menjawab. Larasati merasakan sesuatu yang buruk. Nisa? Kerja jahit. Bagas? Raffi menunduk. Kak Bagas di rumah. Dia baik. Hening. Larasati langsung bertanya lagi. Ada apa? Raffi akhirnya mengatakan, Kak Bagas tidak bisa kerja seperti dulu. Kenapa? Setelah Mbak pergi, dia dipukuli orang. Larasati merasa dadanya diremas. Apa? Lukanya parah. Kakinya beberapa kali operasi. Sampai sekarang, kalau jalan harus pakai tongkat. Larasati berdiri membeku. Kenapa dia dipukuli? Raffi memandangnya. Karena Pak Hendra. Nama itu kembali seperti pisau lama. Kenapa? Saya kira Mbak tahu. Larasati menggeleng. Raffi tampak bingung. Dulu Kak Bagas bantu kumpulkan bukti tentang bisnis Pak Hendra. Setelah itu, polisi mulai menyelidiki. Pak Hendra tahu Kak Bagas yang bantu. Larasati hampir tidak bisa bernapas. Bukti? Iya. Bagas bekerja dengan Hendra. Raffi mengangguk. Supaya Pak Hendra berhenti cari Mbak. Suara kendaraan di sekitar mereka terasa jauh. Larasati duduk di tepi trotoar. Semua potongan masa lalu datang kembali. Hotel, perempuan-perempuan, amplop, pertemuan Bagas dan Hendra. Selama 5 tahun, ia menyimpulkan semuanya sendiri. Raffi? Iya? Bawa aku ke Bagas. Raffi menatapnya. Sekarang. Rumah mereka sudah bukan rumah lama. Tempat itu dijual untuk biaya operasi. Sekarang Nisa, Raffi, dan Bagas tinggal di kontrakan kecil. Ketika sampai, tangan Larasati gemetar. Raffi membuka pintu. Kak, suara Bagas terdengar dari dalam. Apa? Ada tamu. Larasati masuk. Bagas duduk di dekat jendela sedang memperbaiki radio kecil. Rambutnya sedikit lebih panjang. Tubuhnya lebih kurus. Di samping kursi ada tongkat. Ketika mengangkat kepala, wajahnya seketika kosong. Laras? Larasati tidak mampu menjawab. Bagas berdiri refleks, tetapi satu kakinya tidak kuat. Ia segera berpegangan pada meja. Larasati langsung menghampiri. Jangan. Bagas menatapnya. 5 tahun. Tidak ada kata yang cukup. Larasati akhirnya menangis. Maaf.
Bagas masih seperti tidak percaya. Kamu dari mana? Semarang. Kenapa sekarang? Aku baru bertemu Raffi. Bagas mengangguk pelan. Larasati melihat tongkatnya. Air matanya semakin deras. Ini karena Hendra. Bagas tidak menjawab. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Bagas tersenyum getir. Kamu pergi. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam jauh lebih keras daripada bentakan. Larasati menutup mulut. Bagas, aku cari kamu. Aku ganti nomor. Aku ke Klaten. Aku sudah pindah. Aku juga cari Sari, tapi lounge sudah tutup. Dia pindah dan nomor lamanya tidak aktif. Aku baru menemukan Sari bertahun-tahun kemudian. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi padamu. Bagas menghela napas. Sudah lama. Larasati duduk di hadapannya. Aku pikir kamu mengkhianati aku. Bagas mengernyit. Bagaimana? Aku melihat kamu keluar dari hotel dengan perempuan lain. Bagas diam. Aku juga melihat kamu bertemu Hendra. Barulah wajah Bagas berubah. Larasati melanjutkan dengan suara gemetar. Aku pikir kamu bekerja sama dengannya untuk mengembalikan aku. Tidak. Aku tahu sekarang. Laras, aku benar-benar percaya itu. Bagas menutup mata sebentar. Perempuan-perempuan itu tamu Hendra. Aku tahu. Dia menyuruh aku mengantar dan mengawasi beberapa urusan mereka. Aku tahu. Sebagai gantinya, dia berjanji berhenti mengejar kamu dan melanjutkan biaya pengobatan Ibu Ratih selama aku menjalankan pekerjaannya. Larasati menangis semakin keras. Bagas melanjutkan. Aku juga butuh masuk ke lingkarannya untuk mengambil bukti. Kenapa tidak bilang? Karena dia mengancam kamu dan adik-adik saya. Kenapa selalu memutuskan sendiri? Bagas terdiam. Kenapa kamu pikir melindungi aku berarti menyimpan semua ini sendirian? Karena waktu itu aku takut. Aku juga takut. Saya tahu. Tidak, kamu tidak tahu. Aku melihat semua itu dan merasa seluruh hidupku kembali menjadi kebohongan. Bagas menunduk. Aku salah. Larasati menggeleng. Aku juga salah. Mereka terdiam. Setelah 5 tahun, bukan cinta yang pertama kali mempertemukan mereka kembali, melainkan penyesalan. Larasati melihat sekeliling rumah. Nisa dan Raffi berhenti sekolah karena biaya. Bagas tersenyum kecil. Mereka membantu saya. Kenapa tidak minta bantuan? Kepada siapa? Kepadaku. Bagas menatapnya. Kamu menghilang. Kalimat itu kembali menghantam. Larasati meremas tangannya sendiri. Aku tidak akan menghilang lagi. Bagas tidak langsung menjawab. Larasati mendekat. Kalau kamu masih marah, marahlah. Kalau kamu benci aku, bilang. Tapi mulai sekarang, aku mau membantu. Aku tidak butuh dikasihani. Aku tidak kasihan. Laras, aku datang karena aku masih mencintaimu. Bagas terpaku. Larasati menangis sambil tertawa kecil. Bodoh sekali ya. 5 tahun aku mencoba membenci kamu. Ternyata tetap saja tidak bisa. Bagas menatapnya lama, lalu berkata pelan. Aku juga tidak pernah berhenti. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Larasati menggenggam tangannya. Kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi kesimpulan tanpa percakapan. Tidak ada lagi pergi tanpa bertanya. Kembalinya Larasati tidak serta-merta membuat semua masalah selesai. Bagas menolak ketika Larasati menawarkan membayar seluruh biaya pengobatannya. Aku masih bisa cari jalan. Jalan apa? Entah. Jadi sama saja seperti dulu. Mas selalu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri.
Bagas menatapnya. Larasati melipat tangan. Sekarang dengarkan aku. Galak. Memang. Nisa yang sedang menyiapkan teh tertawa. Bagus Mbak, Kak Bagas memang harus ada yang lawan. Bagas melirik adiknya. Kamu ikut siapa? Mbak Laras. Pengkhianat. Suasana rumah yang selama bertahun-tahun berat perlahan hidup lagi. Larasati tidak memindahkan mereka ke rumah mewah. Ia tahu Bagas akan menolak. Sebagai gantinya, ia membantu secara bertahap. Raffi kembali mengambil program pendidikan kesetaraan dan mengikuti kursus pengelolaan sampah. Nisa menyelesaikan keterampilan menjahitnya dan bekerja di sebuah konveksi yang lebih baik. Bagas menjalani pemeriksaan lengkap. Dokter mengatakan kondisinya masih bisa ditingkatkan dengan rehabilitasi intensif dan tindakan lanjutan. Mungkin ia tidak akan kembali seperti dulu sepenuhnya, tetapi peluang untuk berjalan lebih baik masih besar. Larasati mendampinginya. Setiap sesi terapi, Bagas mengeluh. Capek. Bagus. Sakit. Bagus. Kenapa semuanya bagus? Karena berarti Mas masih berusaha. Bagas menggeleng. Kamu semakin cerewet. Dulu juga. Dulu lebih parah. Larasati mencubit lengannya. Hubungan mereka tumbuh kembali. Kali ini jauh lebih dewasa. Mereka tidak lagi menutupi ketakutan. Kalau Larasati cemburu, ia bertanya. Kalau Bagas khawatir, ia bicara. Kalau mereka marah, mereka tidak pergi tidur sebelum setidaknya mengatakan apa yang sebenarnya dirasakan. Suatu malam, Larasati membawa Bagas ke warung kecil. Di dekat bekas garasi, tempat dulu mereka pertama kali makan setelah pelariannya. Warungnya sudah berubah. Pemilik lama digantikan anaknya. Namun bangku panjang dan aroma kopi tubruk masih terasa sama. Bagas melihat sekeliling. Kamu ingat tempat ini? Tidak mungkin lupa. Kamu dulu menolak menolongku. Saya realistis. 15 menit kemudian berubah pikiran. Karena kamu hampir diculik orang. Larasati tertawa. Aku pikir waktu itu Mas sombong. Saya memang sombong. Sekarang masih. Bagas tersenyum. Mereka makan nasi goreng sederhana. Setelah itu, Larasati mengeluarkan sebuah map. Apa ini? Tanya Bagas. Rencana usaha? Bagas membuka. Di dalamnya terdapat rancangan pembangunan pusat pemilahan sampah skala lingkungan. Aku mau investasi. Bagas langsung menutup map. Tidak. Dengar dulu. Aku tidak mau usaha atas nama kamu. Bukan atas namaku. Larasati membuka kembali map. Namanya Pradana Hijau. Bagas membaca. Kepemilikannya bagaimana? Kita bikin badan usaha. Kamu pengelola utama. Aku investor. Kamu yakin? Mas pernah bilang ingin punya pusat pengolahan sampah sendiri. Bagas menatapnya. Kamu masih ingat? Aku ingat hampir semua yang pernah Mas bilang. Termasuk saya pernah bilang masakanmu lumayan. Larasati mendelik. Itu yang paling aku ingat. Mereka tertawa. Proyek itu benar-benar dimulai. Bagas menggunakan pengalamannya selama bertahun-tahun untuk merancang sistem yang sederhana tetapi efektif. Warga bisa menabung sampah terpilah. Plastik dan kertas dijual ke mitra daur ulang. Beberapa orang yang sebelumnya bekerja serabutan mendapat pekerjaan tetap. Raffi ikut membantu. Bagas yang awalnya hanya bisa berdiri beberapa menit, perlahan mulai berjalan lebih jauh dengan tongkat. 6 bulan kemudian, ia bisa berjalan tanpa bantuan untuk jarak pendek. Pada hari pembukaan Pradana Hijau, Bagas berdiri di depan papan nama bersama Larasati. Kalau dulu ada yang bilang saya bakal punya tempat begini, saya pasti ketawa. Larasati tersenyum. Sekarang jangan ketawa, foto. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua. Bagas tampak gugup. Larasati langsung menyadarinya. Mas kenapa? Tidak kenapa.
Bohong. Bagas mengeluarkan kotak kecil. Larasati langsung menutup mulut. Larasati Wibowo. Ya Allah. Jangan potong dulu. Larasati mengangguk cepat. Bagas tersenyum. Aku pernah kehilangan kamu karena aku terlalu banyak diam. Mata Larasati mulai basah. Kali ini aku mau bicara jelas. Bagas membuka kotak. Sebuah cincin sederhana ada di dalamnya. Aku tidak punya kalimat bagus. Tidak apa. Tapi aku tahu satu hal. Kalau aku diberi kesempatan menjalani sisa hidup dengan seseorang, aku ingin orang itu kamu. Larasati sudah menangis. Jadi, mau menikah dengan saya? Ia mengangguk berkali-kali. Mau. Bagas tertawa lega. Cepat sekali. Takut Mas berubah pikiran. Tidak mungkin. Mereka menikah beberapa bulan kemudian di Klaten. Larasati sengaja memilih akad sederhana di masjid dekat kampungnya. Ia ingin membawa Bagas ke tempat di mana semuanya dimulai. Sebelum acara, Larasati datang sendiri ke makam Ratih. Ia membawa bunga dan duduk cukup lama. Bu, angin pagi bergerak pelan di antara pepohonan. Dapur Ratih sudah jadi. Larasati tersenyum sambil menangis. Bukan warung kecil lagi. Ia menyentuh tanah makam. Aku juga mau menikah. Air matanya jatuh. Namanya Bagas. Ibu dulu pernah tanya. Larasati tertawa kecil. Dia baik. Kadang menyebalkan, tetapi baik sekali. Beberapa saat ia hanya diam. Seandainya ibu masih ada. Namun Larasati tidak lagi merasa hidupnya hanya dipenuhi kehilangan. Ratih memang tidak hadir di kursi tamu. Tetapi hampir semua yang Larasati bangun lahir dari cinta kepada ibunya. Pada hari pernikahan, Bagas mengenakan beskap sederhana bernuansa Jawa. Larasati memakai kebaya yang tidak berlebihan dengan riasan lembut. Sari datang dari Semarang dan menangis lebih keras daripada Larasati. Nisa terus menggoda Bagas. Raffi menjadi orang yang paling sibuk membantu tamu. Setelah akad, Bagas menatap Larasati seolah masih tidak percaya. Sekarang kamu benar-benar istriku. Larasati tersenyum. Menyesal? Belum. Belum. Nanti saya pikirkan. Larasati memukul lengannya pelan. Bagas tertawa lalu menggenggam tangannya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka tidak menjadi sempurna seperti dongeng. Mereka tetap bertengkar soal hal kecil. Bagas suka lupa meletakkan handuk. Larasati suka membawa pekerjaan restoran sampai ke rumah. Kadang mereka berbeda pendapat soal bisnis. Namun, satu hal selalu mereka jaga. Mereka bicara. Tidak ada lagi diam yang menyimpan racun. Tidak ada lagi keputusan besar yang dibuat sendirian. Dapur Ratih berkembang menjadi jaringan rumah makan yang terkenal dengan masakan rumahan Jawa dan Indonesia. Larasati membuka program makan gratis setiap Jumat untuk pekerja harian dan keluarga yang membutuhkan. Ia juga bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk memberikan pelatihan kerja kepada perempuan yang keluar dari lingkungan kerja eksploitatif. Sari menjadi direktur operasional dan akhirnya menikah dengan seorang pemasok bahan makanan yang sudah bertahun-tahun diam-diam menyukainya. Nisa membuka usaha jahit kecil. Raffi menjadi pengelola lapangan di Pradana Hijau. Bagas memperluas jaringan bank sampah ke beberapa kecamatan. Suatu sore mereka duduk di teras rumah. Dua anak mereka sedang bermain di halaman. Larasati membawa teh hangat. Bagas melihatnya. Laras, kalau dulu kamu tidak naik truk sampah saya, kita mungkin tidak pernah begini. Larasati tertawa. Jadi aku harus berterima kasih pada sampah? Boleh. Terima kasih, sampah. Bagas tertawa. Larasati duduk di sampingnya. Setelah beberapa saat ia berkata, Mas, ya? Aku dulu benar-benar membencimu.
Aku tahu. 5 tahun. Lama. Ternyata yang kubenci bukan kamu. Bagas menoleh. Apa cerita yang kubuat sendiri di kepalaku? Bagas tersenyum pelan. Larasati menyandarkan kepala ke bahunya. Kalau saja waktu itu aku bertanya. Kalau saja waktu itu aku bicara. Mereka saling menatap. Lalu Bagas berkata, "Sudah." Larasati mengangguk. Memang sudah. Masa lalu tidak bisa diulang. Ratih tidak bisa kembali. 5 tahun yang hilang tidak bisa dikembalikan. Luka Bagas juga tidak benar-benar hilang. Tetapi mereka belajar bahwa penyesalan tidak selalu harus menjadi akhir. Kadang, penyesalan bisa menjadi pintu menuju cara hidup yang lebih baik. Larasati pernah mengira cinta berarti mengorbankan diri sampai tidak tersisa apapun. Bagas pernah mengira cinta berarti menanggung semua masalah sendirian agar orang yang dicintai tidak perlu tahu. Keduanya salah. Mereka akhirnya memahami bahwa cinta yang sehat bukan hanya tentang melindungi. Cinta juga berarti percaya, berbicara, mendengar, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memahami kebenaran sebelum mengambil keputusan. Dari seorang perempuan desa yang datang ke Jakarta demi menyelamatkan ibunya, Larasati tumbuh menjadi perempuan yang mampu menentukan hidupnya sendiri. Dari seorang pekerja pengangkutan sampah yang terbiasa menyimpan beban dalam diam, Bagas menjadi lelaki yang belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti menanggung semuanya seorang diri. Mungkin memang tidak semua luka datang untuk dilupakan. Sebagian luka hadir agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan terkadang, orang yang muncul pada saat hidup kita berada di titik paling rendah, bukan datang untuk sekedar menyelamatkan kita. Mereka datang untuk berjalan bersama kita setelah kita belajar menyelamatkan diri sendiri. Larasati menggenggam tangan Bagas ketika matahari perlahan tenggelam di balik atap-atap rumah. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada janji besar. Hanya rumah sederhana, suara anak-anak tertawa, aroma masakan dari dapur, dan 2 orang yang akhirnya memahami arti pulang. Bagi Larasati, selama bertahun-tahun, rumah berarti tempat di mana ibunya berada. Setelah Ratih pergi, ia merasa tidak punya rumah lagi. Sampai akhirnya, ia mengerti. Rumah bukan hanya bangunan. Rumah adalah tempat kita tidak perlu takut menjadi diri sendiri. Tempat kita boleh gagal, tempat kita boleh menangis, tempat orang lain tetap tinggal, bahkan setelah mengetahui bagian terburuk dari diri kita. Dan setelah perjalanan yang begitu panjang, Larasati akhirnya menemukannya lagi, di samping Bagas Pradana.